Joler, Arto, dan gua yakin ada Epin di sana. Sebenarnya ini bukan tujuan gua. Walaupun gua udah tahu Epin berpotensi menjadi orang yang berbahaya sejak dulu, tapi gua nggak nyangka bakal secepat ini. Dan itu membuat reputasi kita sebagai agen pemerintah, polisi, dan semua keamanan milik negara mulai menurun di mata masyarakat. Kejadian kayak gini ya sebelumnya juga pernah terjadi. Waktu itu kita sedikit terlambat untuk mengantisipasinya. Sampai akhirnya mereka jadi semena-mena dan membuat reputasi kita hancur berkeping-keping. Ya, mereka adalah geng Baron. Siapa yang nggak tahu sama mereka? Tapi sekarang mereka sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah serpihan aja. Nah, mereka ini, geng saudara tak sedara ini, kemungkinan besar akan sama menjadi seperti mereka. Jadi ya, sebelum mereka makin mekar, harus kita berantas. Ya, kalian tahu juga kan, ada banyak bandar-bandar kita yang membayar kita untuk melindungi bisnis mereka. Mungkin ini terdengar jahat, tapi ya gimana? Gimana pun caranya kita harus adil untuk masyarakat dan untuk mitra bisnis kita. Jadi jangan sampai ada korban lagi seperti Pak Wali Kota itu. Mengingat rute perjalanan mereka menuju ke kota Lembaksur, ada banyak rekan-rekan kerja kita di sana. Jangan sampai mereka jadi korban mereka selanjutnya. Cari tahu tentang mereka dan jangan kasih ampun. Sebentar, ada telepon. Sudah ada pergerakan, Jack? Baik, sudah Pak. Beberapa media sudah kita hubungin untuk menghentikan penyebaran berita itu. Dan mereka setuju. Terus hari ini, tim saya dari pemberantas kriminal sedang melakukan pembicaraan internal untuk menyikapi kasus-kasus belakangan ini. Termasuk soal geng saudara tak sedara itu. Dan selanjutnya, kita juga sudah memblokir semua informasi di sosial media. Jadi ya, mereka cuma dapat informasi dari kita aja. Nah, kita juga berencana untuk menghentikan mereka lebih cepat. Sejauh ini, anggota mereka yang tertangkap adalah 2 orang, yaitu Joler dan juga Arto. Tapi, saya curiga juga ada tambahan anggota lainnya yang belum terdeteksi. Oke, kerja bagus, ya. Paham kan, Jack? Siap, Pak. Tapi tetap aja, cepat atau lambat, organisasi kita akan segera bangkit kembali. Hah, ini terlalu cepat dan jauh dari perkiraan gua. Di kondisi sekarang, para petinggi baru masih berkeliaran di mana-mana. Sedangkan di sisi lain, geng milik Joler juga sedang bergema di seluruh penjuru. Begitu juga dengan Epin. Dia adalah satu-satunya orang yang memiliki mata hitam, dan dia sangat-sangat berbahaya. Oh iya, satu lagi. Black mulai ikut campur untuk semua hal yang dia udah tahu. Selamat datang semuanya. Hari ini adalah hari pengabdian kita terhadap organisasi Peti Mati. Semua yang hadir di sini bukan orang-orang sembarangan. Kalian adalah orang-orang yang terpilih. Ya, seperti namanya, Peti Mati. Organisasi ini sudah lama hilang di masyarakat. Tapi bukan berarti organisasi ini benar-benar mati. Mereka hanya tersembunyi di balik petinya. Hingga suatu hari, ketika kekacauan dan situasi memburuk, baru petinya akan terbuka menampakkan arwahnya. Dan itu adalah kalian semua. Kita ini di atas segalanya. Kita bisa mengatur suatu negara dan semua orang-orang di bawah kita. Jadi ketika ada seseorang yang mencoba mengambil alih hal baik dan hal buruk di dalamnya, itu menjadi masalah buat kita. Dan itulah alasan kenapa organisasi ini mulai bangkit kembali. Jadi, semua yang ada di sini, bersiaplah untuk menjadi bagian organisasi Peti Mati. Dengan dibukanya upacara pengabdian ini, semua anggota Peti Mati akan mendapatkan aura dan kekebalan tubuh yang jauh luar biasa daripada manusia umumnya. Maka dari itu, bersiaplah bertempur atas nama Peti Mati. Di sisi lain, mantan musuh besar kita ternyata masih berkeliaran di mana-mana, yaitu petinggi Baron. Maka dari itu, dengan hadirnya salah satu anggota mereka, Jijong, akan menjadi alasan buat kita untuk menangkap dan basmi mereka. Maksudnya? Satu lagi, belakangan ini sebuah geng baru bernama Saudara Tak Saudara sedikit mengancam beberapa bisnis kita.
Pejabat-pejabat yang dalam lindungan kita lepas kendali karena mereka. Jack yang bertugas untuk menjadi pasukan terdepan untuk melindungi mereka juga lalai dalam menjalankan tugasnya. Jadi daripada semuanya semakin kacau, kalian semua harus cari dan tangkap mereka tanpa terkecuali. Hentikan semua perbuatan yang mereka lakukan. Gua masih nggak ngerti perkumpulan apa sebenarnya ini. Dan terakhir, gerakan ini akan dipimpin oleh pasukan terbaik kita yang berhasil membantu kita membasmi King Baron sebelumnya. Dan dia sangat-sangat berguna dalam gerakan ini. Mereka adalah orang-orang yang akan menjadi incaran kita. Beberapa ada yang harus ditangkap dalam keadaan hidup-hidup, dan beberapa lagi ada yang harus kita musnahkan. Memang tidak banyak. Orang-orang yang ada di depan kita ini hampir rata-rata mantan pejabat yang pernah membocorkan rahasia tentang kita. Ya, walaupun banyak masyarakat yang masih belum yakin tentang keberadaan kita, tapi kita harus tetap memberi mereka hukuman atas tindakan mereka. Dan belakangan ini, ada sebuah geng bernama Saudara Tak Sedara sedang mengguncang dunia. Dan ternyata dua orang ini pernah bertemu dengan Erlau. Jadi untuk informasi lebih jelas tentang mereka, kalian yang bertugas untuk menangkap mereka, silakan bertanya kepada Erlang. Karena itulah alasan kenapa Erlang menjadi bagian dari kita. Lalu, anak ini, dia Boris, anak mantan pejabat. Ayahnya tahu tentang rahasia kita. Tangkap dan habisi mereka. Ada juga anak ini, dia bernama Ben. Sekarang dia bekerja di Komisi Perlindungan Anak. Dan tidak semua orang tahu tentang rahasia dia. Tapi, dia tahu tentang rahasia kita. Karena ayahnya. Tangkap dia dan bawa dia hidup-hidup karena kita butuh dia. Dan yang terakhir adalah dua petinggi Baron, Nico Baron dan Alec Baron. Ini tugas yang sangat sulit. Itulah alasan gue membawa Kijong. Ini asal menjadi tugas lu, bukan untuk melawan dia, tapi untuk ngejebak mereka. Gua nggak bakal ngelakuin itu, Peter. Lu udah ngejebak gua, dan lu tega sama dua teman baik lo. Terus, lu mau apa? Mau melawan? Mau apa? Kalau lu mesti sayang sama nyawa lu, lihat di sekeliling lu, perhatiin mereka baik-baik. Mereka bukan orang biasa, dan lu gak bisa apa-apa di sini. Lakuin perintah gua. Hah, mereka semua. Gua ATNK juga langsung kalah. Lu pikir ATNK lu skuad apa, Jo? Lagi pula, ATNK gak bakal berpengaruh untuk mereka. Maksud lu? Gak usah banyak tanya. Tapi bukan itu masalahnya. Satu hal yang mereka belum ketahui, orang yang menjadi ancaman sebenarnya justru tidak ada di pajangan antara foto-foto itu. Bahkan tidak tersorot oleh media sama sekali. Kalau gua memberontak, mungkin nyawa gua akan terancam di sini. Tapi gua adalah Kijong. Gua nggak pernah takut sama siapapun. Gua hanya peduli sama mereka yang udah peduli sama hidup gua yang berantakan ini. Dan Baron adalah sebuah geng yang telah merubah hidup gua. Sekarang yang tersisa hanyalah teknik itu. ATNK, satu-satunya warisan geng Baron yang masih ada sampai saat ini. Maka dari itu, siap. Peter memang bukan orang sembarangan. Dia sadar lebih dulu kalau gua mau pakai teknik itu. Tapi ini sudah terlanjur. Jadi satu-satunya yang harus gua lakuin adalah melanjutkan serangan itu. Apa yang lu lakuin, Kijong? Woi, Peter, lu pikir gua peduli? Jangan lupa,
Gua adalah Kijong Baron, mantan preman jalanan. Dan lu harus ingat, di belakang nama lo itu harusnya Peter Baron, bukan Peter organisasi peti mati. Ya, walaupun game bernama Baron itu sudah nggak ada, tapi namanya selalu dikenang di mana-mana. Lagi pula, hal apa yang udah membuat lu menjadi seperti ini? Orang sebaik Nico Baron dan juga Baron, malah lu jadiin musuh. Dan soal mata gua, ini adalah suatu bentuk pencapaian dalam diri gua, bahwa manusia itu punya titik lemah. Mereka terkadang butuh hantaman keras terhadap dirinya sendiri yang udah menjadi batu. Bukan untuk membuat mereka hancur, tapi membuat mereka sadar kalau diri mereka hanyalah kecil seperti kepingan batu. Mereka semua udah gak ada waktu untuk membujuk anak manja seperti lo. Jadi biar ini akan menjadi tugas gua. Lo terlalu meremehkan gua. Gua adalah Kijong Baron. Luar biasa. Ladies and gentlemen, please welcome KYXX Kids Never Die. Siapa orang ini sebenarnya? Gerakannya terlihat sangat santai, tapi apa yang dia lakuin benar-benar mematikan. Kalau gua diam aja, gua bisa mati di sini. Tapi kalau gua melawan, kemungkinan besar gua bisa mati juga. Sejak kapan seorang Kijong takut mati? Gua udah gak peduli lagi apapun yang terjadi. Gua udah tahu sering ngalamin hal kayak gini. Ya, gua harus keluarin semua kemampuan gua. Walaupun pada akhirnya gua kalah dan gua mati di sini, gua nggak bakal menyesal atas tindakan dan keputusan terbaik gua. Gua yakin juga semua anggota Baron pasti bakal bangga atas perjuangan gua ini, sama seperti mereka bangga ketika mengenal gua. Teknik itu lagi. Dia benar-benar anggota Baron. Gua udah muak melihat orang-orang seperti lo ini. Kalau lu emang siap mati untuk geng itu, ya, gua bakal turutin kemauan lu. Jadi, lu akan mati sekarang. Pak, Kenapa? biar saya yang ngurusnya. Saya pastiin dia bakal bisa bantu kita untuk menjebak dua petinggi Baron itu. Oke, urus dia, Jack. Kalau gak ada gua, lu pasti udah mati di sini. Dari sekian banyak pilihan, kenapa lu milih jalan ini? Berarti Alex istimewa itu di mata lu. Ya, dia memang layak untuk mendapatkan itu. Ya, karena dulu itu ada sebuah geng yang melindungi tempat ini. Mereka keluar masuk dari sini hanya untuk menjaga kota ini. Nama gengnya Baron. Mereka itu luar biasa, seorang berandalan yang punya hati. Saya benar-benar kagum sama mereka. Dan atas nama geng Baron, nggak ada satupun orang yang berani menyentuh kota Lembah Aksur. Siapa mereka ini? Mau apa kalian? Apa yang udah kalian lakuin, ah? Sialan, jangan-jangan mereka yang dari organisasi peti mati itu. Berarti bener yang dibilang papa. Tapi gua nggak takut.
mata hitam. Itu artinya, lu semua yang jadi teman dia harus jadi yang terkuat. Mau gimana pun, lu harus berusaha untuk jadi yang terkuat. Paham? Hah, kenapa emangnya? Dengar, mata hitam ditakdirkan sebagai pemberontak. Dan suatu saat, dia sangat dibutuhkan. Tapi, semakin dia sering menggunakan mata itu, kekuatan mata itu akan terus meningkat. Karena itu adalah sebuah kutukan. Gua nggak yakin kalau dia bisa mengontrol mata itu. Karena tubuh dia itu tidak kuat untuk mengendalikan mata itu. Tapi kalau dia bisa mengendalikan mata itu, ya, dia akan menjadi orang yang terkuat. Tapi kalau dia gagal, dia akan mati. Itulah kenapa gua bilang, lu temennya harus jadi lebih kuat. Karena dari sini ke depan, kalian akan bertemu dengan orang-orang yang jauh lebih luar biasa daripada ini. Dan kalianlah yang harus menghadapi mereka. Jangan sampai teman lo itu pakai mata hitamnya lagi. Kasihan dia, tubuhnya pasti tersiksa. Nggak, gua nggak boleh lagi berpaku pada Epin. Gua nggak mau dia kenapa-napa. Itulah alasan kenapa gua jadi ketua dari geng ini. Mau apa orang itu? Kenapa coba? Gila kali dia. Ada apa, Mas?